Pemirsa, badai PHK ribuan karyawan menerpa perusahaan teknologi, mulai dari startup hingga raksasa sebesar Goto. PHK besar-besaran juga dilakukan perusahaan startup lain di Indonesia seperti Ruang Guru hingga Shopee Indonesia. Namun faktanya, badai PHK juga menerpa perusahaan teknologi raksasa di dunia seperti Meta. Lalu mengapa badai PHK ini bisa menerjang startup yang digadang-gadang memiliki masa depan cerah? Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK menerpa karyawan startup baik e-commerce, edutech maupun fintech. Bahkan perusahaan raksasa Goto hasil merger Dekakorn, Gojek, dan Unicorn Tokopedia juga merumahkan ribuan karyawannya. Lalu apa kata fakta? PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk mengumumkan telah melakukan PHK terhadap 1.300 karyawannya. Jumlah ini merupakan 12% dari karyawan tetap di seluruh tempat Goto beroperasi, baik di Indonesia, Singapura, Vietnam, maupun Thailand. Keputusan sulit ini diambil oleh manajemen lantaran tantangan makroekonomi global dan Goto mengalami kerugian sebesar 13,65 triliun rupiah. Karyawan terdampak berhak mendapatkan pesangon, membawa pulang laptop, dan juga layanan konseling. Usai melakukan perampingan karyawan, pada 18 November lalu, saham Goto pun naik sebesar 2,8%. Badai PHK juga menerpa edutech terbesar di Indonesia, Ruang Guru. Jumlah karyawan yang di PHK mencapai ratusan, bahkan disebut 50% dari total karyawan meskipun dibantah. Namun Ruang Guru menjamin akan memberi pesangon dan juga konsultasi terhadap karyawan terdampak. Selain itu ada e-commerce Shopee Indonesia yang melakukan PHK gelombang ketiga terhadap ratusan karyawan. Padahal pada September lalu Shopee telah melepas 3% dari total 6.000 karyawannya di Indonesia. Dalam 6 bulan terakhir, induk usaha dari Shopee yaitu C Group juga telah mem-PHK 7.000 orang atau 10% dari total pegawai di berbagai negara. Selain itu, Shopee juga memangkas biaya perjalanan bisnis, makan, hiburan, serta menghentikan ekspansi di Spanyol, Prancis, dan juga India. Selain itu juga ada edutech Zenius yang juga melakukan PHK pada Agustus lalu, padahal sebelumnya pada Mei telah mem-PHK 200 orang atau 25% dari total karyawannya. Selain itu juga ada fintech Link Aja yang juga mem-PHK 200 karyawannya dengan alasan perubahan dan penyesuaian bisnis. Dan juga ada agritech Tanihub Group yang melakukan PHK pada karyawannya seiring dengan penutupan gudang mereka di Bandung dan juga Bali. Jika dilihat secara global, tidak hanya badai yang menerpa perusahaan teknologi dunia, melainkan tsunami. Berdasarkan data menurut TrueUp, hingga Oktober lalu, jumlah karyawan startup di dunia yang di-PHK mencapai 126.000 orang. Tsunami PHK ini terjadi pada lebih dari 900 perusahaan teknologi. Lalu mengapa banyak perusahaan startup yang mem-PHK karyawannya? Pertama, akibat banyaknya kemunculan platform baru yang menjadi pesaing. Lalu kedua, karena kesulitan mencari pendanaan akibat investor yang semakin selektif. Akibat tidak lagi bakar uang, maka user pun menurun karena pasar beralih pada saat tidak lagi ada diskon. Faktor makroekonomi global dan juga kenaikan suku bunga juga menjadi penyebab. Jika investor global terdampak oleh pandemi, terdampak oleh kondisi perekonomian sekarang ini melambat, tentunya aliran modal yang masuk ke perusahaan-perusahaan digital juga terganggu. Ya. Yang tadinya direncanakan beberapa batch, masuknya uang, masuknya pendanaan, itu ada yang mengalami perubahan. Karena memang pendanaannya terhenti atau berkurang, maka ada beberapa program yang mereka harus hilangkan, mereka batalkan. Seiring dengan itu, tentunya karyawan juga harus disesuaikan dengan kondisi. Tidak hanya di Indonesia, badai PHK juga menerpa raksasa teknologi dunia. Meta mem-PHK 11.000 karyawannya. Jumlah yang fantastis ini mencapai 13% dari total 87.000 karyawan di seluruh negara. CEO Meta Mark Zuckerberg mengakui telah membuat kesalahan. Investasi yang terlanjur besar-besaran, kehadiran kompetitor baru hingga kebijakan pesaing mengakibatkan Meta mengalami kerugian hingga 155 triliun rupiah.
Guncangan juga dialami Twitter sejak Elon Musk menjadi pemilik resmi. Twitter melakukan PHK massal terhadap 4.400 pekerja kontrak dan hanya menyisakan 1.000 pekerja kontrak saja. Bahkan pemangkasan besar-besaran ini telah terjadi 2 kali di era Elon Musk. Hal ini dikarenakan Twitter mengalami kerugian lebih dari $4 juta atau 62 miliar rupiah per harinya. Lalu ada Amazon yang memangkas 10.000 karyawannya dalam waktu dekat, diawali dengan divisi Devices and Services. Selain itu, CEO Amazon, Andy Jassy, juga memastikan perampingan karyawan ini akan berlanjut hingga tahun depan. Meski tengah diterpa badai PHK, perusahaan startup tetap dilirik pencari kerja berusia muda. Berita yang sekarang ini yang lagi layoff itu juga perlu di-consider, tapi jadinya kita mesti meningkatkan skill-skill kita sih Mbak untuk magang. Startup itu banyak plusnya di mana kita skill kita meningkatnya lebih cepat. Karena startup jadi booming-boomingnya, jadi lagi naik-naiknya, dan menurut aku juga banyak campaign-campaign yang dibuat oleh para startup, apalagi biasanya anak para magang tuh ngejar tempat-tempat startup kayak gitu. Persoalan PHK startup di Indonesia tidak hanya pada jumlahnya yang besar, namun korban yang berposisi tinggi di level manajerial, seperti salah satu manajer yang enggan disebut namanya yang menjadi korban PHK. Selain itu, faktanya juga banyak pekerja yang di PHK secara mendadak dan tanpa peringatan. Ya Bu, bagaimana sih tanggapan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan maraknya nih korban PHK gitu, terutama di perusahaan-perusahaan startup? Untuk peserta yang mengalami PHK itu sebenarnya terdapat program yang kami sebut JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Lindungan apa atau program apa yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka yang korban PHK? Yang pertama, manfaat uang tunai itu berupa uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kami juga mempersiapkan manfaat akses informasi pasar kerja. Yang ketiga, ini yang paling penting, manfaat pelatihan kerja. Kini ribuan pekerja baik sektor padat karya hingga startup telah kehilangan pekerjaan. Pemerintah perlu mengantisipasi agar badai PHK tidak berkelanjutan. Ya, proses penyesuaian ini memang harus terjadi secara natural, ya. Dengan demikian untuk perusahaan-perusahaan digital juga akan terjadi seleksi alam. Perusahaan-perusahaan yang akan bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang terbaik. Badai PHK perusahaan startup di Indonesia diperkirakan belum akan mereda hingga tahun depan. Karena faktanya industri startup di Indonesia maupun dunia tengah mengalami masa sulit. Saya, Raisa Nadia, dan juru kamera Sutrisno. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.